Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Masna. Iya bener Pak. Ibu yang di mana? Yang di Sulawesi ya? Di Sumatera Selatan Pak. Oh iya ya Allah. Dulu pernah testimoni udah lama ya kayaknya ya? Tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Oh iya, dulu kisah apa ya dulu ya? Saya lupa loh. Oh iya, masuk di rekening itu. Oh iya, ada saldo masuk di rekening sendiri gitu ya? Oh iya. Oke Ibu, katanya tadi mau testimoni. Oke, silakan diceritain Bu, biar teman-teman yang lain mau bisa dengerin. Iya, itu kan awalnya ya waktu testimoni yang pertama dulu kan ada masuk rekening kan. Iya. Jadi waktu itu saya kan dalam kehidupan ekonomi agak bangkrut bisnis bapaknya kan. Oke. Jadi entah kenapa buka-buka YouTube. Sebenarnya yang dibuka YouTube tuh usaha apa ya kayak gitu. Nah mau bisa istilahnya tambahan ekonomi kayak gitu. Tahu-tahu pas buka YouTube terlihat itu testimoni apa ya yang orang TKW nggak salah Pak ya. Yang dia berangkat ke Malaysia apa kayak gitu Terus? Nah, jadi saya coba-coba kan apa iya ya ATM bisa terisi sendiri kayak gitu. Ya, saya coba, saya salawat saya tahajud dulu, kemudian saya sholat hajat, baca Al-Waqiah, terus saya sholawatin lah ATM tuh. Ibu sholatnya berapa kali Bu? Nggak saya hitung Pak, nggak saya hitung. Karena saya rasa kayak gini untuk apa saya hitung, ya Allah aja ngasihkan saya rezeki nggak dihitung-hitung kayak gitu Sebentar jadi saya nggak hitung. Saya mau lupa. Banyak. Sebentar saya lupa mau tanya dulu. Ibu katanya tadi bekerja, boleh tahu ibu, saya lupa Bu. Ibu dulu bekerja di mana? Ibu bekerja di. Sampai sekarang saya masih kerja Pak. Saya seorang guru. Guru di sekolah SD, sekolah mana? Sekolah SMP Pak. Oke, lanjutkan Bu ceritanya. Jadi saya coba-coba untuk istilah sholawatkan ATM saya kan. Nah sudah saya nggak ingat lagi Pak. Pokoknya setiap malam saya tuh tahajud kayak gitu, hazat, terus itu saya sholawat. Nggak ingat saya. Tahu-tahu bapaknya pinjam ATM. Sini dulu ATM, saya mau ngambil duit kayak gitu. Terus bapaknya heran lah. Kok itu ada dana masuk yang 4 juta katanya. Dari mana tuh katanya. Nah nggak tahu, coba dicek nggak ada Pak. Dari mana? Sebelumnya saldonya berapa? Sebelumnya saldo Ibu berapa waktu itu? Sekitar 8 juta. Jadi 12 kan? Oh gitu, gitu. Oke. Terus? Nah sudah, saya bapaknya pulang nanyakan sama saya nggak ingat kalau saya sholawat sudah berapa jam kemudian baru saya ingat, oh iya ya ATM itu kapan itu saya iseng-iseng kan Pak ya, nggak istilahnya sengaja biar saya masuk duit kayak gitu, enggak, cuma iseng-iseng, cuma mau tahu memang bisa masuk ke rekening duit, kok ajaib ya dari mana, saya pikir kayak gitu Pak. Dalam masuk Terus? Nah tahu-tahu sudah dalam kondisi itu kan ekonomi agak enak lah masa itu Pak ya. Anak saya 3 masuk rumah sakit. Sakit apa Bu? Sakit apa boleh tahu? Kena DBD. Ini anaknya masih kecil-kecil atau udah remaja? Masih SD kelas 5. Oke, terus? Nah, 3 bareng masuk rumah sakit. Nah disitulah saya istilahnya, bapaknya kan jualan, ada toko dulu. Disitulah duit habis ke keluarkan anak-anak rumah sakit, bank saya nggak terbayar kan. Akhirnya kan karena kami tuh minjem untuk usaha itu, duit itu dari ini nggadaikan rumah Pak. Menggadaikan surat rumah begitu? Iya, nggadaikan surat rumah. Terus? Nah setelah itu setiap hari datang pegawai bank nagih, nggak ada Pak, nggak ada, saya ngomong. Nah pas malam-malam saya terpikir, kenapa nggak saya itu sholawatkan ya, ingat yang kejadian saya bisa masuk rekening itu Pak ya. Saya sholawatkan, sudah sholat tahajud malam jam 2 itu saya istilahnya sholat hazard, ya Allah kalau memang rumah ini milik saya, kasih keajaiban ya Allah bahwasanya saya bisa mempertahankan rumah ini dan orang bank itu nggak nagih sama sekali ke sini. Itu Pak dari
berapa tahun itu nggak ada yang datang satupun Pak. Itu saya rasanya. Seharusnya yang dulu-dulu sebelum Ibu salawatin itu hampir tiap bulan datang nagih gitu ya? Iya tiap hari, bukan tiap bulan Pak, tiap hari karena sudah jangka 3 bulan 4 bulan nggak dibayar dia tak datang terus. Terus setelah disalawatin nggak pernah datang lagi? Sudah diselawatkan itu? Nggak pernah datang lagi? Nggak datang Pak. Selama berapa lama? Jadi dari 2010 sampai dengan 2018, jadi 8 tahun Pak. 8 tahun nggak pernah ditanyain tentang tagihannya? Nggak datang sama sekali. Terus akhirnya bisa bayar? Sudah rekening kami terisi lagi, ekonomi kami pulih, datang, assalamualaikum, kayak gitu, datang ke rumah. Ini Bu dari BRI, kayak gitu. Oh ya, ada apa deh? Yang itu nah Bu, surat rumah Ibu tuh, katanya kan. Sayang kan Bu rumahnya, katanya. Rumah bagus masa, katanya didiamkan suratnya sudah lama, katanya kan. Nah, langsung bapaknya berangkat ke bank. Malah Pak yang rasanya luar biasa bagi saya itu, harga yang istilahnya yang kami pakai duit itu malah pas pelunasan itu dikurangi Pak. Oh gitu. Jadi dikurangi 20% dari yang sebenarnya saya harus bayar. Padahal jangka waktu kan 10 tahun hampir Pak. Iya. Tapi kalau memang normalnya memang seperti itu Bu, setiap orang yang melunasi pasti dikasih potongan 20%, begitu ya? Nggak tahu, nggak saya tanya. Cuma katanya kayak gini, Bu katanya, bisa ada Ibu ngelunasinya sekarang? Dia jawab, insya Allah bisa, nanti bapaknya yang ke sana. Nah sudah sampai sana saya kira Pak, kan kalau dia misalkan sekitar 10 juta Pak, saya kira itu mungkin 15 atau mungkin lebih dari situ kan saya harus bayar. Iya. Saya kira kayak gitu, kalau sama bapaknya sudah lunasi aja karena memang ekonomi sudah pulih gitu kan. Sudah sampai di sana, pulang dia ke rumah, katanya malah dikurangi, bukan 10 juta lah, jadi berapa? Kalau mau ke 8 juta cuma dibayar katanya. Nah itu saya rasanya, ya Allah, ternyata Allah tuh mah kuasa mah segala-galanya lah. Yang bagi saya itu berat ternyata mudah bagi Allah. Oke, Masya Allah. Nah itu jadi satu hal yang luar biasa Pak. Tapi nah ini lagi pada sebentar Pak. Ibu kan, saya kan bikin konten channel YouTube mulanya kan tahun 2018. Ibu tadi bilang Ibu sudah mulai mensalawatin sejak 2010. Berarti Ibu sudah kenal salawatnya sebelum ketemu Pak Ustadz itu. Oh gitu. Nah saya kan buka sholawat itu, sholawat Bapak itu pada saat saya cuma iseng-iseng baik kan Pak. Yang 2018 ada testimoni saya 4 juta itu kan Pak. Oh gitu, ya. Nah itu iseng-iseng aja saya tuh. Nah yang kejadian yang rumah itu. Nah yang belakangan ini yang saya luar biasa rasanya. Saya kan guru Pak ya. Ya. Nah, halnya nggak mungkin ada masukan selain guru yang luar biasa, dahsyat kayak gitu. Nah jadi anak saya kan lagi butuhkan biaya. Dari mana ya Allah? Saya harus nyari duit sehari 400, 500 untuk anak saya kuliah. Ternyata Allah tuh maha sempurna Pak. Maha segala-galanya lah. Di saat kondisi saya butuh duit dalam sehari itu istilahnya banyak, Allah kasihkan kemampuan saya untuk bisa terapi orang sakit kayak gitu. Oh, Ibu memang ya punya keahlian itu memang punya. Nah itu nggak tahu saya Pak. Belakangan ini karena memang saya rutin untuk sholat malam, sholawat dari tahun 2018 kan Pak yang ada testimoni saya. Oke. Nah ternyata sekarang sehari itu 800.000 Pak saya dapat kayak gitu. Ya Allah, alangkah sempurnanya. Jadi pada saat saya lihat dulu YouTube Bapak tuh, satu hal yang sangat berfaedah bagi masyarakat yang butuh istilahnya kebaikan kan Pak ya. Kadang kita pada saat kita sulit itu kita menghalalkan segala cara kan Pak, salah langkah kayak gitu. Nah ya, bagi yang tidak beriman gitu. Jadi pada saat kita mungkin buka YouTube, satu kebagian orang bisa ketemu jalan yang terbaik kayak gitu. Nah jadi saya buat testimoni lah kayak gitu. Nah iya, mudah-mudahan dengan mendengar cerita Ibu banyak terinspirasi. Kemudian apalagi Bu, Ibu kisah Ibu tadi ada ATM terisi berkali-kali lagi setelah 4 juta, berapa juta lagi gitu? Iya, nah yang belakang ini itu yang baru-baru sekitar setahun sampai 2 tahun, tidak sampai belum setahun, masuk lagi 2 juta. Itu kan saya masukkan itu ATM lah, kok ini
masuk 2 juta ya, saya omongin sama bapaknya, kayaknya 2 juta ini kayaknya istilahnya rekening ini masuk sendiri kayak gitu. Nah cuma ya memang benar kata bapak tuh kan, selain rezeki kita itu rezeki orang lain kayak gitu kan. Jadi istilahnya cuma lewat kita mungkin kan. Iya. Jadi saya bagi-bagikan juga sama orang-orang kan. Nah sudah 2 juta itu masuk lagi berapa bulan kemudian 1,9. 1,9. Oke. Jadi Pak, terima kasih istilahnya sudah memberikan satu hal yang terbaik untuk saya lah, terutama sebagai masyarakat yang mungkin tadinya lupa bahwasanya kita ada Allah, tempat kita meminta. Terkadang kita kan pada saat kita sulit, sama siapa ya saya ibu pikir harus minta tolong kayak gitu. Nah iya, tadi enggak, saya ingin bertanya Bu. Tadi Ibu bilang iya, setelah Ibu rajin beramal, bangun tahajud, salawat banyak, tiba-tiba Ibu punya keahlian terapi. Itu memang keahlian Ibu itu datang sendiri, tiba-tiba bisa. Bagaimana awalnya Ibu bisa terapi? Itu awalnya kayak gini Pak, orang tua saya jatuh kan Pak. Jatuh, tiba-tiba stroke, gak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah jadi saya mimpi bahwasanya nggak usah obatkan sama orang lain, kan 3 bulan tuh saya obatkan terus Pak sama orang lain. Nggak usah diobatkan, kamu yang harus mengobatinya. Jadi ya saya pegang aja, saya terapi kayak gitu. Nah Ibu terapi ya alhamdulillah cara pakai tangan aja Pak. Ya maksudnya pakai tangan aja. Ada dengan bacaan apa gitu? Ya itu tetap salawat, zikir, itu aja. Oh begitu. Dan pasien-pasien Ibu rata-rata setelah Ibu terapi sembuh ya Bu ya? Sembuh Pak, alhamdulillah. Yang stroke banyak. Nah itulah yang saya rasa istilahnya, ya Allah, ternyata kekuatan Allah tuh bisa masuk ke hamba-hambanya yang merasa bahwasanya Allah lah tempat dia istilahnya meminta pertolongan. Terkadang ada orang yang nggak mampu Pak ya, mungkin dia untuk berobat ke dokter nggak bisa kayak gitu. Nah disitulah saya istilahnya turun ke sana ke rumahnya dan istilahnya membantu. Ibu misalnya menetapkan tarif nggak kalau orang berobat harus sekian atau gimana, atau ada yang cuma terima kasih aja? Enggak Pak, tidak Pak, karena saya lihat kemampuan orang, kalau dia orang susah, malah saya enggak istilahnya katakan saya cuma membantu, kita saudara, anggap saya adalah kakak kayak gitu. Nah karena kadang-kadang Pak ya maaf, dia makan aja susah kayak gitu. Nah Masya Allah. Nah apalagi tadi saya jadi bingung mau nanya apa lagi nih. Iya. Berarti kan sebetulnya Ibu mengobati itu kan dengan terapi sambil Ibu pijat dan Ibu membaca salawat. Berarti kan kesembuhan itu kan memang atau kemampuan Ibu itu karena dengan keberkahan salawat itu berarti Bu ya? Iya, satu mungkin sudah itu iyalah termasuk campur tangan Allah dari situ mungkin dengan salawat itu. Iya, begitu. Kalau karena saya yakin kayak gini Pak, yang namanya salawat itu kan kita nggak bisa istilahnya langsung ke Allah, karena Nabi Muhammad itu satu-satunya utusan Allah yang istilahnya bisa kita istilahnya minta pertolongan untuk sampai ke Allah kayak gitu. Nah kalau dalam diri saya berpikir kayak gitu Pak. Pada saat saya megang pasien itu saya ingat bahwasanya saya ini hamba yang mungkin kotor, cuma lewat Nabi Muhammad lah Allah memberikan kemampuan itu ke saya kayak gitu. Nah yang saya tadi lupa tadi bertanya, bagaimana kemudian Ibu sejak awal mula bisa mengobati ibu kandungnya awal mulanya, kemudian Ibu mulai dikenal, banyak orang mulai banyak panggilan, begitu bagaimana ceritanya Bu? Kan saya kan kerja Pak, kan guru tadi kan. Kebenaran di kantor tuh ada kawan yang puasa kan Pak. Iya. Jadi sekitar jam 11 tuh katanya, hari Kamis aku nih puasa tapi kepala saya pening kayak gitu. Nah saya omongkan sini yang namanya kita kawan kan Pak, pada saat kita kosong jam saya urut, saya terapi kan. Nah, saya terapi, saya itu alhamdulillah dianya sembuh, katanya nggak jadilah kuna batal katanya, karena ini katanya kan saya sudah sembuh kayak gitu. Ya sudah kalau nggak jadi batal, omongkan kayak gitu kan. Nah pas sudah jam 2 dia nelpon, nah bisa nggak minta tolong apa ya,
Ini katanya, saya minta tolong, mertua saya ini sakit katanya. Sakit apa? Kok minta tolong sama saya? Apa yang saya bisa bantu? Tak omongin kayak gitu kan? Ya ini katanya, papa mertua saya ini stroke katanya. Kalau bisa itu ya Mas nanya ke sini kayak gitu, nah bantu saya untuk istilahnya ngobatinya. Ya saya kan nggak bisa apa-apa, tak omongin kayak gitu kan. Ya katanya saya aja ya sudah lama lu sering pening, gak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana. Siapa tahu katanya itu kan jodoh sama ini sama Mas Nah. Ya sudah, nanti sudah sholat asar saya ke situ, tak omongin. Udah sholat asar saya ke rumahnya. Oke. Ya sudah, saya terapi lah kan Pak. Seminggu kemudian datang, mertuanya diantarnya pakai mobil kan. Oke, terus? Nah dari mobil ke rumah itu sudah bisa dituntun Pak. Oh, yang awalnya nggak bisa jalan sama sekali loh, udah bisa dituntun gitu. Sudah bisa dituntun kayak gitu. Nah itulah awalnya dari itu, akhirnya dia cerita sama orang-orang. Dari mulut ke mulut akhirnya menyebar lah. Akhirnya sehari kadang 5, kadang 8 Pak di rumah ini. Makanya saya nggak bisa janji tadi bisa apa enggak tadi kan kalau besok-besok. Nah, ini kebetulan malam ini kosong. Nah, selain penyakit stroke yang ibu obati, ibu ngobatin penyakit apa lagi yang ibu anggap itu penyakit yang tergolong parah Pak? Kalau dia nggak bisa jalan sama sekali tuh. Iya, misalnya dia satu jari aja nggak bisa digerakkan, ngomong aja nggak bisa lagi. Iya, maksud saya selain penyakit stroke ada lagi penyakit yang lain nggak selain stroke? Kalau penyakit, nah itulah Pak, kalau istilahnya gitu kan, cuma saya tahunya di dalam stroke baik karena ini Pak, kan penyakit darah tinggi, sama kolesterol, sama kecelakaan itu 3 hal yang bisa menyebabkan stroke Pak. Setelah saya jalani selama ini kan, jadi 3 hal ini bisa membuat orang stroke. Karena itu sama-sama membuat peredaran darah orang tuh kan jadinya nggak lancar kan. Jadi kalau darahnya tinggi, nah itu bisa. Atau pernah kecelakaan, otomatis kan ada gangguan daripada salah satu organnya kan. Iya. Nah yang ketiga kolesterol, karena peredarannya juga tersumbat kan kayak gitu. Nah, jadi yang sering berobat di sini sesak napas juga. Kalau menurut saya itu banyak yang sesak napas tuh Pak, bukan karena dia asma. Tapi karena dia peredaran darahnya yang dari belakang itu nggak ngalir ke arah jantung, ke paru-paru kayak gitu. Nah, saya ingin bertanya lagi. Sesak jadinya. Tadi teman ibu itu kan orang tuanya ibu obatin kan? Itu ibu cuma sekali terapi aja, kemudian minggu depannya langsung sembuh, atau ibu memang datang setiap hari ke sana selama seminggu? Enggak Pak. Sekali itu aja. Yang kedua dia sudah datang ke rumah dengan dituntun itu. Oh, luar biasa Bu, ibu cuma sekali terapi, kemudian alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Itu keajaiban yang luar biasa Pak. Saya rasa. Iya. Nah itu Pak, kemudian saya juga mohon pertolongan Bapak agar kiranya saya sebagai manusia yang mungkin lemah Pak, minta tolong doanya agar istiqomah dalam agama, nggak salah langkah dalam hal kayak gini Pak, nggak merasa lebih hebat dari orang-orang lain kayak gitu. Sebetulnya kehebat itu kan datangnya dari Allah. Dalam kebaikan. Kita hanya menjalankan saja apa yang Allah berikan begitu Pak. Jadi itu maksud saya gini, ibu kan sebagai seorang guru yang mana selama ini penghasilan ibu dari gaji guru ya. Jadi dengan keberkahan salawat Allah berikan jalan-jalan rezeki dari arah-arah yang lain, yang mana yang sebelum ibu mungkin istiqomah bersalawat, profesi yang ini nih tidak terpikirkan sama sekali. Jadi Allah kemudian datangkan keahlian, datangkan kemampuan, dan datangkan arah-arah rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka, dan tiba-tiba memang ibu mampu menjalaninya gitu loh. Nah itulah namanya keberkahan salawat itu. Iya Pak. Terima kasih Bu Masna sudah membagikan kisah-kisah keajaiban salawatnya. Semoga berkah, semoga bisa istiqomah, dan semoga juga teman-teman yang mendengarkan bisa terinspirasi dari kisah Ibu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih, mohon doanya Pak untuk kebaikan, untuk bisa tetap pada jalan yang baik. Amin. Oke Bu, kita tutup dulu pembicaraan Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kisah Ibu Masna. Ibu Masna ini sebenarnya sudah kali kedua bertestimoni di channel ini, dan ini
Tapi yang pertama dulu mungkin sekitar tahun awal 2019 ya, sudah lama sekali. Dan kebetulan nomornya masih saya simpan, makanya tadi saya langsung tahu namanya. Dan alhamdulillah dengan keberkahan salawat banyak hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya bisa kita rasakan. Oke teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, saya punya buku ya. Ini buku jilid 1 dan ini buku jilid 2. Teman-teman bisa order ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Dan apabila teman-teman membeli satu buku jilid kedua, saya masih memberikan gratis satu tasbih digital yang mungkin cantik selama masa promo masih berlangsung ya. Apabila masa promonya sudah berakhir, nanti tasbihnya akan ditiadakan. Jadi mumpung masih ada masa promo, teman-teman ayo order secepatnya. Dan teman-teman bisa juga yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Dubai, dimanapun Anda berada, Anda dengan mudah bisa melakukan order untuk pembelian buku ini di nomor WhatsApp yang tadi saya berikan. Dan kalau teman-teman ingin membelinya dengan bayar di tempat dan gratis ongkir, khusus untuk teman-teman yang ada di Indonesia, bisa order lewat TikTok ya. Silahkan follow TikTok saya di Muklis Marsal 1201. Oke, dan jangan lupa juga saya juga menyediakan tasbih digital seperti ini ya, dengan berbagai macam varian warna. Dan ini ada lampunya, coba lihat, ini ada kotaknya seperti ini, dan ini ada lampunya begini. Nah begini ya, silahkan di order dan harganya sangat terjangkau, jangan sampai tidak order ya. Dan satu lagi ya, saya masih ada produk lagi. Nah ini teman-teman, kaos ya, ada kaos yang lengan panjang dan juga ada kaos yang lengan pendek ya, masih ada stoknya. Kalau yang lengan pendek masih tersisa untuk ukuran M dan L, sementara yang lengan panjang hanya untuk ukuran XL. Silahkan di order selama prosedur masih ada. Dan ini kayaknya nyaman banget ya, lembut banget. Jadi teman-teman yang sudah beli itu mereka selalu menghubungi saya, dan ya Allah, dia katanya makainya nyaman banget dan lembut banget. Jadi teman-teman silahkan di order, saya tunggu ordernya, dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.